gempar, rumah Jokowi digeruduk ratusan pendekar. Apakah ini karomah jalur langit? Momen langka terjadi di rumah mantan Presiden Joko Widodo. Ratusan pria dan santri dari berbagai daerah datang secara bersamaan mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Tampak para tamu mengenakan pakaian hitam lengkap dengan blangkon khas Jawa. Mereka adalah perwakilan suku Samin dari Blora dan para santri Pondok Pesantren Rothatul Ulum dari Lampung Tengah. Kedatangan mereka bukan untuk aksi protes atau demo, melainkan bentuk dukungan dan penghormatan di tengah maraknya fitnah dan hoaks yang menyerang Jokowi di media sosial. Meski tak lagi menjabat sebagai presiden, rumah Jokowi justru semakin ramai dikunjungi berbagai kalangan. Dari rakyat kecil, seniman, hingga tokoh adat, semuanya datang membawa pesan yang sama, rasa hormat dan cinta untuk pemimpin yang sederhana. Diinjak malah naik, dihina malah bersinar. Demikian respons warganet atas momen ini. Banyak yang menyebut apa yang terjadi hari ini adalah simbol karomah jalur langit, dukungan rakyat yang tulus dan tak tergoyahkan oleh narasi kebencian. Gimana pendapat kalian tentang fenomena ini? Tulis komentar dan jangan lupa follow untuk kabar inspiratif lainnya. Kenapa zaman Jokowi yang dibilang revolusi mental, omong kosong itu, gak melahirkan kayak beginian? Nggak ada 10 tahun. Sekarang Prabowo presiden. Tahu yang dilakukan Jokowi nggak benar? Ketidaktegasan dia soal markup itu. Sekarang saya tegas. Klaim kawan kita ini, karena dia total 100% baru Prabowo bisa jadi presiden. Aku khawatir dia gede rumongso, nggak ada meniru-meniru atau di bawah bayang-bayang Jokowi. Dahsyat Prabowo. Kalau betul-betul mau kerjasama tidak air dengan minyak ini, Jokowi jujur sama Prabowo. Bikin show, mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan bikin di warung. Atau kemudian apa, udah muak rakyat lihat ini yang diwariskan oleh Jokowi ini terakhis ini. Aku gigit katanya. Tak tahu tak ada yang gigit. Revolusi mental katanya. Tak ada yang revolusi mental. Bayangkan dia rendahkan common sense, akal sehat rakyat Indonesia. Iya. Dia hinakan. Di situ Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Aku nggak terbayang Jokowi, bagaimana tulusnya aku bantu kau. Bagaimana polosnya aku membantu kau. Temanmu bertukar pikiran. Temanmu mencari jalan keluar di awal-awal pemerintahmu. Tega kau bohongin aku. Yang kau ini tidak bisa hitam putih. Dari tindakan dia, proses kebijakannya, dan kemudian ketegasannya, itu yang akan melahirkan nanti drive anti korupsi. Dan kemudian itu saya mimpi, satu ketiga orang akan bilang hati-hati. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah jangan coba-coba, jangan main-main lah. Hancur kau. Bakal terjadi nggak itu? Bakal apa nggak itu? Gila zaman Prabowo gini masih berani kau. Wah, hebat betul loh. Siapa backing kau? Masih berani kau main-main di anggaran. Masih berani kau market. Masih berani kau manipulasi kredit. Budaya itu, Bang. Kau pikir siapa sekarang presidennya? Prabowo, bukan yang zaman seperti sebelum Prabowo. Mulyono, bukan itu. Viral ya, ini viral banget ini. Ya, banyak ratusan pendekar, ya pendekar atau santri-santri mungkin, ya menggeruduk, ya mendatangi, menerobos ya rumah kediaman Jokowi di Solo. Ya, ini berkaitan dengan seseorang yang mengatakan Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Ini wah luar biasa banget penyampaian beliau ini. Mungkin jangan-jangan para pendekar ini mau berguru lagi gitu ya. Minta diajarin bagaimana caranya biar bisa menjadi nabi. Ini penyampaian kader partai PSI ya, salah satu kader PSI. Saya melihat sih ada baju PSI sih dipakai beliau ya. Dan sebetulnya ini kan penyampaian atau apa namanya ya, yang mengatakan Pak Jokowi itu sudah memenuhi syarat sebagai nabi ini punya pikirannya gimana gitu ya. Sudah jelas-jelas Jokowi manusia, bukan nabi boy. Bahkan mungkin dosanya banyak banget itu Pak Jokowi. Kebohongan-kebohongan dan lain sebagainya mungkin banyak banget.
Tapi ya bagi sebagian para pembela ya mungkin ya mengatakan ya mana ada Jokowi memang itu kayak didewakan gitu ya. Saya nggak tahu atas dasar apa, tapi itu menjadi pendapat mereka. Pendapat mereka itu oke lah, sah-sah saja sebetulnya. Tapi dalam hal ini kita harus fair juga bahwa ya ketika kita melihat Jokowi saat ini ya banyak memang ya yang menghujat, mengolok-olok, tapi beliau tetap sabar ya, tetap sabar, sabar dan sabar. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa salah satu kader PSI itu mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Mungkin seperti itu. Dan rakyat pun mungkin makin apa namanya, makin ya respect sama Pak Jokowi gitu ya. Tapi di sini saya tidak terlalu jauh lah untuk ke sana teman-teman ya, karena ini ya saya merasa kawan-kawan juga sudah mendengarkan tadi, bahkan juga sudah memahaminya ya. Izinkan saya menyampaikan pendapat teman-teman kita juga di komentar pada video ini, biar gimana pun nanti kita bisa sama-sama bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini ya. Waduh, kacau. Pret Jongs Jokowi. Pembohong dibela, itu semua disetting sama Jokowi. Penista agama kalau Jokowi disamakan dengan nabi ya. Pembohong dikunjungi penjilat, tinggal nunggu waktu air. Pembohong penjahat dibela. Mudah-mudahan pendukung Jokowi kena ajab juga. Amin ya. Rumah milik negara berbayar semua. Ini hanya omongan bikin saja. Jangan percaya semua berbayar ya. Pemimpin sederhana penampilannya, tapi mulutnya selalu bohongi rakyat. 10 tahun berkuasa, penampilannya bohong terus. Rakyat kenyang dari kebohongan Jokowi. Tapi meskipun banyak sekali komentar seperti itu, tapi ya kalau kita melihat tingkat kepuasan, ini berdasarkan hasil survei juga sih, 80%. Dan kita nggak tahu survei-survei ini gitu ya. Ya bisa saja salah, bisa juga benar. Karena kan nggak mungkin ditanya satu persatu dari 280 juta penduduk, kan begitu ya. Kemudian pembohong, sandiwara semua acting ya, semua adili Jokowi biar aman, pembohong, penipu, pencuri. Manusia-manusia yang kena bohong sampai bela-belain utang buat ongkos, siapa tahu pulang diganti ongkos. Waduh, berapa uang yang ada di kantong Jokowi dari hasil konspirasi jumawa dan menjijikan. Mohon ibu bapak jangan salah sebut sesudah Nabi Muhammad saat tidak ada lagi Nabi ya. Masa Nabi suka berbohong? Contoh, pembimbing skripsi Kasmujo tiba-tiba robah lagi, mobil SMK banyak lagi. Ya itu tadi. Maka saya katakan, kok bisa-bisanya ada orang yang menyampaikan seperti itu ya. Ini gila banget sih menurut saya ya. Kemudian wale jangan-jangan itu semua ternak Jokowi. Dulu aku ini pengagum Jokowi, tapi sejak ambisinya meluap lupa seperti memaksakan si Gibran dengan segala cara, aku merasa tertipu. Berbuatlah selagi bernafas, dan para pendukung tentu sanggup pula untuk menanggung dan menikmati bersama Bapak Jokowi. Adu bilahi min dalik, yang dibilang Jokowi seorang nabi, pandangan Islam sudah murtad, maka sadarlah. Gak ngaruh, masih aja cara ini digunakan. Saudaraku, jangan jadi manusia buta dan tuli. Begitu dahsyat akibat kebijakan yang dibuat luar binasa. Pendukung Jokowi rata-rata penerima bansos itu, maka mereka disebut termul karena makan dari Jokowi. Tapi anehnya yang membayar utang Jokowi, kita rakyat. Jadi yang bayar utang Jokowi kita rakyat. Ya mungkin meskipun pembangunan infrastruktur dan lain, tapi dengan cara berhutang. Siapa yang membayar? Ya tetap kita rakyat Indonesia melalui pajak-pajak yang dikumpulkan ke APBN kita, kan begitu ya. Kemudian jalur langit, logikanya gimana? Mistis ya. Betul kan cara cari jabatan dengan laku topo untuk menyulap nalar waras? Benar-benar pembohong nih. Orang selalu bohong kok dibilang memenuhi syarat jadi nabi, sedangkan ucap salam aja nggak fasik ya.
ngapain lagi nih? Apa yang terjadi? Dukungan dari pasukan hitam, lambang hitamnya kehidupan keluarga Solo nyaris runtuh. Semoga Allah mempercepat ajabnya di dunia bagi mereka yang mendukung Jokowi dengan kebohongannya. Jokowi bukan siapa-siapa. Jokowi itu raja, tapi raja pembohong. Masih percaya kami di mana otak Anda ya? Pemimpin pembohong kok. Yo, ada yang bilang dapat karamah dari langit. Ayolah teman-teman, lihat fakta bahwa Jokowi itu pembohong. Jangan mengeluh-elukan. Tidak heran karena Jokowi sudah ahlinya mesin pencitraan, merekayasa fakta karena masih harta yang bisa dimanfaatkan apa maunya. Saya kira Pak Jokowi ini mantan presiden yang selalu dipersoalkan ya. Tapi mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain ya bolehlah, nanti silakan disampaikan saja ya. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.